Halo Sos Friends, perkenalkan namaku Robopuff. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Jadi Sos Friends, komunitas merupakan kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Umumnya memiliki keterkaitan yang sama, ditandai dengan adanya ikatan kuat antar anggota yang disebut perasaan komunitas atau community sentiment. Pemberdayaan komunitas merupakan suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lalu, kearifan lokal sendiri itu apa ya? Macam-macam dan juga fungsi dari kearifan lokal itu apa aja sih? Nah, daripada bingung, mari kita pelajari satu persatu. Let's go! Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang dimiliki dan dipraktikkan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata, tangible, dan kearifan lokal yang tidak berwujud, intangible. Macam-macam kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Nasihat, petuah, pantangan, dan kepercayaan. Tata cara, aturan atau sistem nilai, rumah adat, patung, alat seni tradisional, senjata tradisional, kain batik, dan kain tenun. Kearifan lokal memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai pedoman dalam kehidupan, sebagai ciri utama sebuah masyarakat untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Setelah dijelaskan oleh Robopuff ungu, kuning, dan juga abu-abu, Sos Friends sudah tahu belum contoh dari pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal itu seperti apa? Nah, berikut ini ada tayangan video contoh pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal di salah satu desa di Kabupaten Bogor. Ada surga terselip yang Tuhan ciptakan di Desa Wisata Purwabakti, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bagaimana tidak, bentangan alam berupa pegunungan, sungai, dan pesawahan yang saling berpadu harmoni menyajikan pemandangan yang sungguh eksotik. Hal inilah yang menjadikan Desa Purwabakti sebagai salah satu dari 75 besar peraih Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023 dari Kemenparekraf Republik Indonesia. Dengan luas wilayah 1.662 hektar dan ketinggian di atas permukaan laut 520 hingga 1.350 meter dan tinggi curah hujan 120 meter kubik yang terbagi dalam 5 dusun, 12 rukun warga, 41 rukun tetangga dengan jumlah penduduk 7.356 jiwa. Desa Purwabakti pun dianggap memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Masyarakat di desa ini memberdayakan tanah yang mereka miliki untuk dijadikan tempat wisata dan sebagai akses permodalan melalui badan usaha milik desa. Saya Aang, petani dari Desa Purwabakti ya. Saya berkebun itu hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun, lebih fokusnya mungkin 5 tahun ke sini lah. Lebih fokusnya, nah langsung saya di bidang memperdalam di bidang pertanian cabai. Manfaatnya tinggi ya bertani. Bertani itu mulia menurut saya ya, karena emang bisa ketahanan pangan ya. Kita itu untuk negara kita penting, pertanian itu sebenarnya sangat penting lah perannya gitu kan, karena menunjang ketahanan pangan itu. Nah, untuk pertanian yang sudah kita
kurang ilmu atau dukungan, jadi tidak bisa fokus atau bisa mengembangkan. Mungkin dari biaya kita mahal atau tinggi. Nah, itu untuk sekarang saya kembangkan bagaimana caranya untuk meminimalkan biaya. Pemberdayaan tanah masyarakat yang merupakan bagian dari reforma agraria menjadi salah satu upaya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, pendampingan terhadap subjek reforma agraria dalam mengelola hasil produk dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM terus dijalankan guna meningkatkan kualitas yang nantinya dapat menambah nilai ekonomi. Pendampingan tersebut dilakukan secara intensif dalam bentuk fasilitas permodalan, pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas produk, packaging, branding, serta pemasaran produk secara online. Dengan potensi yang dimiliki, melalui badan usaha milik desa unit pariwisata, Desa Wisata Purwabakti mengembangkan wisata tematik dengan menerapkan edukasi terkait keanekaragaman budaya, keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman alami yang ada ke para wisatawan dengan sistem paket EduAgro. Kami sampaikan wisata yang ada di Desa Wisata Purwabakti itu mempunyai konsep dengan konsep wisata tematik berbasis budaya dan masyarakat. Karena kita lebih mengedepankan kearifan lokal, lebih memberdayakan masyarakat-masyarakat yang terlibat di Desa Purwabakti. Dengan itulah konsep tersebut kita jalankan karena keterlibatan semua unsur, semua terpusat kepada masyarakat, lebih ke arah kesejahteraan masyarakat tujuannya. Sebenarnya gini ya, kita mempunyai produk-produk masyarakat yang mungkin sebelum kehadiran BUMDes mulai desa wisata ini, produk-produk masyarakat ini sudah ada. Tapi kita menciptakan inovasi dengan branding Desa Purwabakti ini, kita menciptakan sebuah inovasi sehingga produk-produk ini muncul dan viral. Artinya kita meningkatkan bukan hanya melalui produksi, tapi lebih ke arah brand-brand yang memang dikemas oleh BUMDes melalui Desa Wisata Purwabakti. Untuk saat ini kita sudah kerjasama ya dengan pihak ATR BPN, salah satunya pemasaran. Mereka juga bantu untuk packing, bantuin kolaborasi lah. Kita punya desain seperti ini dan memang disatukan dari ATR BPN menyiapkan packing atau branding seperti ini baru kita satukan. Dalam memajukan Desa Purwabakti, tentu saja Kementerian ATR BPN, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tidak bergerak sendiri. Dukungan dan kerjasama dari stakeholder menjadi kunci dari suksesnya Desa Purwabakti masuk ke dalam 75 besar ADWI tahun 2023. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang terus mendukung dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan mengusung konsep wisata tematik berbasis budaya dan masyarakat, semua ini merupakan produk wisata yang merangkai beberapa daya tarik kebudayaan dan destinasi wisata alam, kearifan lokal, pendidikan atau edukasi, dan kelestarian lingkungan serta konservasi ekosistem. Saya selaku staf ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, bidang partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah, mendukung penuh program pemberdayaan tanah masyarakat yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, tepatnya di Desa Wisata Purwabakti. Selain tanah masyarakat mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertifikat tanah tersebut dapat membuka peluang hak atas perekonomian melalui dukungan modal usaha bagi para penerima manfaat. Selanjutnya, yang lebih penting lagi adalah tanah masyarakat tersebut perlu diberdayakan agar lebih produktif melalui pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam, salah satunya dengan kegiatan pelatihan UMKM, pertanian, peternakan, serta perkebunan sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan program. Selain Desa Wisata Purwabakti di Kabupaten Bogor 1 ini, saya juga berharap kegiatan ini dapat dilakukan di desa-desa lain di seluruh Indonesia. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, Kementerian ATR BPN tidak dapat bekerja sendiri. Butuh sinergi dan partisipasi aktif dari masyarakat termasuk pemerintah daerah.
Diharapkan melalui kegiatan pemberdayaan tersebut dapat benar-benar menggerakkan roda perekonomian rakyat sehingga rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui reforma agraria. Halo Sos Friends, kembali lagi sama aku RoboPuff. Setelah menyimak video tadi, mari kita kerjakan bersama-sama kuis mengenai pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Tetap semangat semuanya, sampai jumpa.